Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 30 November 2024. Bersama saya Pendeta Yifta Setiawan Kriskunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Hari ini kami telah tiba di akhir pekan dalam minggu ini dan sekaligus di hari terakhir bulan November. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah Engkau anugerahkan, termasuk hari ini, hari baru pemberian-Mu. Sebelum kami melakukan semua aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan apa yang menjadi pesan serta kehendak-Mu dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan kitab Wahyu pasal 22 ayat 20 yang akan menjadi dasar untuk renungan kita pada pagi ini. Tertulis seperti ini: Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Adapun tema untuk renungan pagi ini adalah Aku datang segera. Ada dua orang anak, kakak adik, ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Semuanya berjalan baik-baik saja sampai suatu ketika hari sudah mulai gelap, turun hujan lebat disertai guntur, dan tiba-tiba listrik mati. Sehingga keadaan di dalam rumah menjadi gelap. Mereka sangat ketakutan dengan situasi itu. Mereka cepat-cepat menelpon orang tua mereka, si ibu ditelepon dan menerimanya. Kedua anak ini langsung menceritakan semua yang terjadi, juga ketakutan mereka, serta bertanya, kapan ayah dan ibu akan pulang? Dari seberang telepon si ibu menjawab, Papa dan Mama akan segera datang. Sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah. Dan kedua anak ini menjadi lebih tenang. Ada kisah lain dari Perang Vietnam mengenai sekelompok kecil tentara Amerika Serikat yang terjebak dalam kepungan sepasukan besar tentara Vietnam. Mereka berjumlah 6 orang, sedangkan pasukan Vietnam 70 orang. Jumlah yang sangat tidak seimbang. Rasanya tinggal menunggu waktu saja pasukan Amerika ini akan dihabisi. Atau pilihan lainnya, mereka menyerah saja. Kalau menyerah, ya pasti mereka akan mengalami penderitaan sebagai tawanan. Namun setidaknya ada kemungkinan mereka masih akan hidup. Akan tetapi, yang mereka lakukan adalah mereka memilih untuk terus bertempur, melawan sebisa mungkin dengan segala upaya dan susah mereka. Mengapa hal ini menjadi pilihan mereka? Sebab melalui radio komunikasi, mereka mendengar kabar supaya mereka bertahan sebisa-bisanya. Bantuan akan segera datang karena sedang menuju ke lokasi pertempuran. Rupanya kabar inilah yang membuat sejumlah pasukan kecil tentara Amerika Serikat itu memiliki keberanian dan berjuang dengan gigih untuk tidak menyerah. Menarik dua kisah tadi, ya saudara-saudara. Kabar mengenai orang tua yang akan segera datang dapat membuat kedua anak mereka menjadi lebih tenang dalam situasi ketakutan mereka. Kemudian, kabar bantuan akan datang segera membuat pasukan Amerika tadi terus berjuang, pantang menyerah. Nah, sekarang pertanyaan untuk saudara sekalian. Perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu tadi, ya, aku datang segera. Kira-kira ada artinya tidak? Ada dampaknya tidak? Bagi kita, bagi saudara dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai masalah yang kita hadapi.
Sebagai manusia dalam menjalani kehidupan kita ini, kita tentu memiliki rasa takut, rasa khawatir terhadap sesuatu. Atau mungkin kita merasa sedang menghadapi masalah yang sok abrek banyaknya, tidak mudah, mungkin datangnya silih berganti, sehingga rasanya ingin menyerah saja. Nah, apakah perkataan Tuhan Yesus, "Aku datang segera," berdampak pada diri kita, membuat kita lebih tangguh, tetap gigih berjuang, dan tidak menyerah terhadap situasi yang menekan dan yang membuat kita takut, karena kita yakin Tuhan akan segera datang dan bertindak untuk menolong. Saat itu firman dari Tuhan Yesus ini, "Ya, aku segera datang" tadi disampaikan oleh Yohanes kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami masa-masa berat karena tekanan, siksaan, penganiayaan, dikejar-kejar, bahkan ada yang sampai mengalami kematian. Dan ketika disampaikan bahwa Yesus akan datang segera itu, maka mereka menyambut dengan kerinduan yang besar dan tulus. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Mereka meyakini bahwa Yesus akan datang segera. Dan itu sudah sangat menguatkan mereka, sehingga mereka tetap terus bertahan dan berjuang menghadapi kehidupan yang tidak ringan itu. Keyakinan bahwa Yesus akan datang segera ternyata memberikan kekuatan untuk bertahan dan terus berjuang dalam situasi hidup yang tidak mudah. Saudara-saudara, besok pagi, hari Minggu tanggal 1 Desember 2024, kita akan memasuki masa Advent yang mengajak kita untuk mengingat dan menghayati mengenai kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini, yang waktunya kapan tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan dari hitungan waktu manusia, waktunya sudah sangat lama sejak disampaikan oleh Yohanes bahwa ia akan datang segera. Maka sekali lagi pertanyaannya, masihkah firman dari Tuhan Yesus, "Ya, aku datang segera," masih bermakna dan berdampak pada kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang tangguh, memiliki kekuatan untuk bertahan serta kegigihan untuk terus berjuang apapun hidup yang kita jalani? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada masa pertama kali disampaikan, janjimu bahwa Engkau akan datang segera memberikan dampak yang luar biasa bagi orang-orang beriman dalam menghadapi kehidupan yang maha berat. Mereka dimampukan untuk dapat bertahan dan terus berjuang mempertahankan iman dan menghadapi kehidupan tersebut. Kini setelah sekian lama, kiranya firman-Mu, "Ya, aku datang segera," tetap dapat memberikan dampak bagi kami dalam menjalani kehidupan kami di masa kini. Bukan saja mengamini, tetapi juga membuat kami menjadi orang-orang beriman yang kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan kami yang kadang tidak mudah. Mampukan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, bertahan dan berjuang terus apapun hidup yang kita jalani. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian.